Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang tokoh psikologi strukturalisme. Saya Gina Fitria Indriana dengan NIM 0603521083. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tifa Rudiastari dari kelompok 8 Psikologi Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reynold Hidayat dengan NIM 0603521088. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifa Nur Feruzia Kusman dari kelompok 8 Psikologi Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiza Akila dengan nomor NIM 0603521901. Psikologi strukturalisme. Aliran strukturalisme ini dikemukakan pertama kali oleh Wilhelm Wundt melalui penelitiannya. Wundt dan rekan-rekannya bekerja dan menyelidiki struktur kesadaran dan kemudian mengembangkan hukum pembentuknya. Wundt dan rekannya berpendapat bahwa pengalaman mental yang kompleks itu memiliki struktur yang terdiri dari keadaan mental yang sederhana. Strukturalisme dari Wundt ini memiliki ciri terhadap penekanan analisis atau proses kesadaran dipandang dari elemen-elemen dasar dan hukum antar elemen kesadaran. Karena pandangannya ini, aliran strukturalisme disebut juga dengan psikologi elementalisme. Selain elemen dasar, kesadaran juga dipandang sebagai elemen utama kejiwaan atau kehidupan mental. Segala sesuatu dalam diri manusia berasal dari kesadaran. Metode yang dipakai dalam aliran strukturalisme ini yaitu metode introspektif, yaitu dengan meminta seseorang untuk menceritakan kembali pengalaman masa lalunya atau perasaannya setelah dia melakukan sesuatu. Sensasi digambarkan seperti manis, pahit, di mana dapat diidentifikasi menggunakan introspeksi. Aliran strukturalisme ini mencakup banyak ragam dan sulit menampilkan sifat umum karena strukturnya cenderung berbeda-beda. 3 sifat yang dimaksud dalam sebuah struktur yaitu yang pertama, totalitas, yang kedua, transformasi, dan yang ketiga, pengaturan diri. Struktur unsur-unsur tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya dalam sebuah kesatuan. Menurut hierarkinya, sebuah struktur memiliki substruktur dan terikat dengan struktur yang membawahinya. Wilhelm Maximilian Wundt lahir tahun 1832 di Provinsi Baden, Jerman, anak seorang pastor Lutheran. Ia seorang dokter, psikolog, fisiolog, profesor filsafat, dan dianggap sebagai bapak psikologi eksperimental. Wundt wafat tahun 1920. Wundt mendirikan laboratorium pertama yang secara khusus didedikasikan bagi penelitian psikologi di Leipzig tahun 1879. Wundt mendirikan Philosophische Studien atau studi filosofis, sebuah jurnal untuk melaporkan berbagai studi eksperimental di laboratoriumnya pada tahun 1881. Pemikiran Wilhelm Wundt. Psikologi strukturalisme dari Wundt memiliki 3 tujuan. Yang pertama, menggambarkan komponen-komponen kesadaran sebagai elemen-elemen dasar. Yang kedua, menggambarkan kombinasi elemen-elemen dasar tersebut. Dan yang ketiga, menjelaskan hubungan elemen-elemen kesadaran dengan sistem saraf. Pandangan Wilhelm Wundt. Psikologi struktural berupaya mempertahankan integritas psikologi dengan membedakannya dari fisika. Fisika mempelajari dunia fisik atau materi tanpa merujuk pada manusia, melalui metode observasional berupa inspeksi yang dikendalikan dengan hati-hati. Sedangkan psikologi mempelajari dunia dengan merujuk pada manusia yang mengalami sesuatu melalui metode observasional berupa introspeksi terkontrol atas isi kesadaran. Subjek pembahasan yang tepat bagi psikologi struktural adalah proses kesadaran, bebas dari asosiasi. Oleh karena itu, Wundt berpendapat psikologi harus terbebas dari kekuatan metafisika, pikiran awam, dan kepentingan kegunaan atau terapan yang akan merusak integritasnya. Sekian pembahasan tentang tokoh psikologi strukturalisme Wilhelm Wundt yang bersumber dari buku Sejarah dan Sistem Psikologi karya James F. Brennan dan web dosen psikologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tifa Rudiastari dan saya akan menjelaskan tentang psikologi strukturalisme menurut pandangan Ewald Hering.
Ewald Hering lahir di Jerman pada tanggal 5 Agustus tahun 1834 dan ia meninggal pada tanggal 26 Januari tahun 1918 umur 83 tahun di Jerman. Ia masuk Universitas Leipzig pada tahun 1853. Di sana ia belajar filsafat, zoologi, dan kedokteran. Dia menyelesaikan gelar MD pada tahun 1860. Ia adalah seorang ahli fisiologi Jerman yang melakukan banyak penelitian tentang penglihatan warna, persepsi binokular, dan gerakan mata. Ia mengusulkan teori warna pada tahun 1892 dan mengembangkannya. Menurut Ewald Hering, ada 3 reseptor cahaya. Namun, tiap tipe reseptor tersebut berpasangan dengan lawannya, yaitu merah dan hijau, kuning dan biru, putih dan hitam. Tiap pasangan reseptor akan merespon secara bergantian dan hanya salah satu dari keduanya. Misalnya, merah atau hijau, biru atau kuning. Jika salah satu lebih distimulasi, maka warna yang sesuai yang akan terlihat. Tetapi jika keduanya distimulasi sama kuatnya atau seimbang, maka yang muncul warna abu-abu. Jadi, teori proses lawan menjelaskan fenomena penglihatan warna yang dihasilkan dari cara di mana fotoreseptor saling berhubung dengan cara neurologis. Menurut Hering, dorongan keinginan yang satu dan sama bisa mengarahkan kedua mata secara bersamaan. Konsep Hering dapat disederhanakan. Yang pertama, titik jatuh pada garis visual yang sama sepertinya berasal dari lokasi yang sama. Yang kedua, arah visual relatif terhadap ego center yang unik. Yang ketiga, arah yang dirasakan dari garis siklopean adalah garis yang memotong titik fiksasi. Dengan kata lain, jika dilihat secara monokular, titik muncul ke arah titik itu relatif terhadap mata, tapi seolah-olah dilihat dari pusat ego. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renald Hidayat dengan NIM 0603521088 akan mempresentasikan Franz Brentano dari Psikologi Strukturalisme. Franz Brentano lahir pada 16 Januari 1838 di Marienburg am Rhein, Jerman. Dia adalah keturunan keluarga intelektual Jerman-Italia yang sangat religius. Ia belajar Aristoteles bersama Trendle Enberg di Berlin dan membaca Comte serta para empirisis Inggris terutama John Stuart Mill yang semuanya memiliki pengaruh besar pada karyanya. Salah satu prinsip utama Brentano adalah bahwa filsafat harus dilakukan dengan metode yang seketat dan setepat metode ilmu pengetahuan alam. Franz Brentano pada dasarnya menggunakan gagasan Aristotelian dan filsafat Thomistik. Ia menekan pada upaya untuk menjabarkan ilmu pengetahuan tentang psikologi yang diposisikan sebagai pengembangan diri dari gagasan Aristoteles dalam karya De Anima. Pendekatan Brentano adalah problem oriented atau orientasi masalah. Ia berpikir bahwa perlu berbicara mengenai objek tetapi kembali lagi pada subjek. Gagasan Brentano mengenalkan 4 periode pemikiran. Yang pertama dari Thales sampai Aristoteles atau teori murni. Yang kedua, kebangkitan teori aktivitas dan praktis. Yang ketiga, skeptisisme filosof. Yang keempat ada mistisisme. Karya Brentano yang paling penting dalam psikologi adalah Psikologi vom empirischen Standpunkt atau psikologi dari titik pandang empiris yang terbit pada tahun 1874. Sekian pembahasan mengenai Franz Brentano dari Psikologi Strukturalisme. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Fitria Indriana dengan NIM 0603521083 akan membahas tentang tokoh psikologi strukturalisme Richard Avenarius. Lahir di Paris pada 19 November 1843, anak kedua penerbit Jerman Eduard Avenarius dan Cecil Geyer. Mengikut kehendak ayahnya, Richard mengabdikan diri untuk menjual buku, tetapi kemudian pergi belajar di University of Leipzig. Pada tahun 1876, ia menjadi pensyarah swasta dalam bidang falsafah, mempertahankan karya mengenai Baruch Spinoza dan panteismenya.
Pada tahun berikutnya, dia dilantik sebagai profesor falsafah di Zurich, di mana dia mengajar hingga kematiannya pada tahun 1896. Salah satu karyanya adalah Kritik der reinen Erfahrung tahun 1888. Pemikiran Avenarius, sebuah gerakan akhir dalam model ilmu pengetahuan alam bagi psikologi di Jerman, memberi kontribusi berupa justifikasi filosofis bagi basis-basis ilmiah psikologi. Tulisan Avenarius dijuluki empirisme radikal atau lebih sederhananya, positivisme Marxian. Positivisme dalam behaviorisme mencakup pandangan modern berupa positivisme logis, suatu sikap ilmiah yang mengartikan peristiwa-peristiwa ilmiah berdasarkan operasi-operasi yang menghasilkannya. Positivisme Avenarius konsisten dengan skeptisisme Hume yang menyatakan bahwa kausalitas hanyalah kovariasi peristiwa yang teramati dan hanya valid sebatas itu. Lebih jauh, semua peristiwa dapat direduksi menjadi komponen-komponen observasi psikologis dan fisik yang diartikan sebagai proses penginderaan. Dengan demikian, penginderaan dan data indrawi menjadi esensi penting ilmu pengetahuan hingga introspeksi ilmuwan menjadi basis bagi semua metodologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reynold Hidayat dengan NIM 0603521088 akan mempresentasikan Carl dari Psikologi Strukturalisme. Carl lahir pada tanggal 21 April 1848 dan meninggal pada tanggal 25 Desember 1936. Ia adalah seorang filsuf dan psikolog Jerman. Ia belajar dengan Franz Brentano di Universitas Würzburg sebelum menerima gelar doktornya di Universitas Göttingen pada tahun 1868. Stum dianggap sebagai salah satu pelopor musikologi komparatif dan etnomusikologi, sebagaimana didokumentasikan dalam studinya tentang asal-usul kognisi musik manusia The Origin of Music pada tahun 1911. Stum pensiun pada tahun 1921 di Berlin. Stum menolak pandangan Wundt yang membagi atau mereduksi pengalaman yang disadari menjadi elemen-elemen. Menurut Stum, menganalisis pengalaman dengan mereduksinya ke dalam elemen-elemen mental akan membuat pengalaman tersebut menjadi artifisial atau palsu dan tidak alamiah. Stum dikenal karena karyanya pada psikologi nada. Pada tahun 1898 membuat kontribusi akustik dan musikologi. Pada tahun 1900 mendirikan arsip musik primitif. Dalam dua makalah penting pada tahun 1907, ia menekankan bahwa studi eksperimental tentang pengalaman sensorik dan imaginal, misalnya gambar, suara, warna, untuk mempelajari fungsi mental, misalnya mengamati, berkeinginan, dan menginginkan. Karena itu, dia menarik ke dalam psikologi versinya sendiri tentang fenomenologi. Sekian pembahasan mengenai Carl dari Psikologi Strukturalisme. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifanur Feruzia Kusman dengan nomor induk mahasiswa 0603521085. Di sini saya ingin menjelaskan tentang salah satu tokoh psikologi strukturalisme yang bernama Hermann Ebbinghaus. Tentang Hermann Ebbinghaus. Hermann Ebbinghaus dilahirkan pada tanggal 24 Januari 1850 di Bremen dan meninggal pada 26 Februari 1909. Ia adalah salah satu tokoh pelopor psikologi eksperimental dan mengenai studi kemampuan mengingat. Pendidikan Hermann Ebbinghaus. Pada usia 17 tahun, ia mendaftarkan dirinya di Universitas Bonn dan belajar tentang sejarah dan filosofi. Pada tahun 1968, dia merupakan salah satu anggota dari Korps Gustavia Bonn. Pada tahun 1870, ia terdaftar sebagai prajurit Prusia dan memperoleh gelar doktorat pada tahun 1873 di Universitas Halle Berlin. Eksperimen dan pemikiran Ebbinghaus. Yang pertama, ketika sedang berkelana, Ebbinghaus menemukan buku karangan London Gustav Wagner yang berjudul Element of
Psychophysics. Penemuan buku ini merupakan pemicu minat Ebbinghaus untuk memulai studi psikologi eksperimental. Yang kedua, pada tahun 1878, Ebbinghaus memulai eksperimen memorinya. Yang ketiga, pada tahun 1885, dia mempublikasikan sebuah monograf yang berjudul diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris Memory of Contribution to Experimental Psychology. Yang keempat, Ebbinghaus juga merupakan pelopor latihan penyelesaian kalimat. Ini dikembangkan untuk mengukur kemampuan mental anak sekolah dalam penataan kalimat. Yang kelima, menemukan ilusi optik yang terjadi karena persepsi ukuran relatif. Konsep ini digunakan dalam melakukan studi tentang psikologi kognitif. Yang keenam, studi tentang kurva belajar yang dilakukan oleh Ebbinghaus membuktikan bahwa pola belajar individu menunjukkan penurunan tajam setelah upaya pertama mereka. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai Hermann Ebbinghaus. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiza Akila dari kelompok 8 dengan NIM 0603521901. Di sini saya akan menerangkan mengenai psikologi strukturalisme dengan tokohnya George Elias Muller. George Elias Muller adalah seorang psikolog eksperimental Jerman awal yang signifikan, yang dimana ia dikreditkan dengan teori interferensi retroaktif. Ia lahir di Grima pada tanggal 20 Juli tahun 1850. Ia lahir dari pasangan Friedrich Muller dan Rosalie Zeh Muller. Pada usia 18 tahun, ia kuliah di Universitas Leipzig, di mana ia belajar filsafat dan sejarah. Sementara di sana, ia dilantik ke dalam filsafat Herbartian. Ia menyelesaikan pendidikan doktor pada tahun 1873 di bawah pengawasan Lotze di Göttingen. Pada bulan April tahun 1881, ia menggantikan posisi Lotze sebagai dosen dan mendirikan salah satu dari beberapa laboratorium psikologi eksperimental pertama di dunia. Ia meninggal pada tanggal 23 Desember tahun 1934 di usia yang ke-84 tahun. George memberikan beberapa kontribusinya terhadap kemajuan pengetahuan sensasi, memori, serta pembelajaran dalam bidang psikologi. Adapun beberapa karya-karya George yang terkenal diantaranya On Fundamental of Psychophysics dan Standpoint and Fact Psychophysics of Methodology. Teori George Elias Muller. George Elias Muller melanjutkan karya-karya Ebbinghaus tentang ingatan. Ia mengemukakan apa yang disebut the right associate procedure, yang menyatakan bahwa proses mengingat dan lupa tidak semata-mata mekanistis dan otomatis, tetapi ada unsur aktivitas dari individu yang bersangkutan. George berpendapat bahwa proses mengingat ada unsur aktifnya karena mengandung asosiasi. Hal-hal yang dapat diasosiasikan akan lebih mudah diingat. Proses lupa bersifat aktif juga karena adanya unsur-unsur hambatan retroaktif, yaitu rangsangan-rangsangan yang datang kemudian menghambat ingatan terhadap hal-hal yang sudah terlebih dahulu ada. Perbedaan antara Ebbinghaus dan Muller adalah penggunaan data-data objektif dan penggunaan hasil introspeksi menjadi bahan studi. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Tifa Lodastari dan ingin menjelaskan tentang psikologi strukturalisme menurut pandangan Oswald Kulpe. Siapa itu Oswald Kulpe? Oswald Kulpe lahir di Kandau, Courland, Kekaisaran Rusia pada tanggal 3 Agustus 1862 dan meninggal pada tanggal 30 Desember 1915 di Munich, Jerman. Ia meninggal di umur 53 tahun. Pada saat kematiannya, dia sedang menulis pengobatan sistematis lain untuk psikologi eksperimental. Oswald Kulpe adalah seorang filsuf dan psikolog Jerman yang mendirikan sekolah psikologi Würzburg.
Pada tahun 1881, ia memasuki Universitas Leipzig, belajar sejarah, filsafat, dan psikologi. Kulpe belajar sebagai mahasiswa doktoral dan asisten untuk Wundt di Universitas Leipzig. Pandangan dan pemikiran Oswald Kulpe. Kulpe percaya bahwa ada sensasi, perasaan, atau presentasi tertentu yang tidak dapat dijelaskan atau dikaitkan dalam pikiran sebuah gambar. Kulpe percaya bahwa jika materi membutuhkan gagasan tentang substansi, mengapa pikiran tidak membutuhkan substansi juga? Kulpe percaya bahwa sebelum introspeksi eksperimental sistematis ada, penelitian tentang pemikiran tidak lengkap. Kulpe membedakan pikiran dari berpikir. Pikiran adalah isi menurutnya, sedangkan berpikir dalam berbagai bentuknya seperti makna, penilaian, kesimpulan, dapat dianggap tindakan atau fungsi. Bagi Kulpe, fungsi dan konten berbeda dan variabel independen. Kulpe mengusulkan bahwa tindakan atau fungsi tidak dapat dianalisis dari kesadaran, relatif tidak stabil dan hanya dapat diamati dan diketahui setelah suatu peristiwa terjadi. 4 kontribusi signifikan Oswald Kulpe pada bidang psikologi. Yang pertama, introspeksi eksperimental yang sistematis. Kedua, pemikiran tanpa bayangan. Yang ketiga, mental. Dan yang terakhir, yang keempat adalah abstraksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiza Akila dari kelompok 8 dengan NIM 0603521901. Di sini saya akan menerangkan mengenai psikologi strukturalisme dengan tokohnya Edward Bradford Titchener. Apa itu psikologi? Psikologi adalah salah satu bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan yang mempelajari tentang perilaku, fungsi mental, serta proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Bentuk aliran-aliran psikologi antara lain strukturalisme, behaviorisme, gestalt, humanistik, dan psikoanalistik. Psikologi strukturalisme adalah aliran psikologi yang mempelajari tentang laporan diri atau introspektif oleh manusia normal berusia dewasa. Subjek yang telah terlatih melaporkan secara deskriptif apa saja yang merupakan unsur-unsur dari rangsang stimulus yang disajikan kepada mereka. Pemilik nama lengkap Edward Bradford Titchener lahir di Chichester, Inggris pada tanggal 11 Januari tahun 1867. Ia lahir dari seorang ibu yang bernama Alice Field dan ayahnya yang bernama John Titchener. Titchener meninggal pada tanggal 3 Agustus tahun 1927. Titchener adalah seorang psikolog Inggris yang belajar di bawah bimbingan William Wundt selama beberapa tahun. Titchener terkenal karena menciptakan versi psikologinya yang menggambarkan struktur pikiran, yaitu strukturalisme. Berikut adalah karir Titchener. Titchener merupakan profesor psikologi di Cornell University. Ia juga mendirikan sekolah psikologi pemikiran yang bernama strukturalisme. Ia juga menggunakan metode introspeksi Wundt, tetapi di bawah pedoman yang jauh lebih ketat. Adapun karya-karya Titchener antara lain Outline of Psychology, A Primer of Psychology, Experimental of Psychology, Psychology of Feeling and Attention, Experimental of Psychology of the Thought Process, A Textbook of Psychology. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifan Feruziah Kusman dari kelompok 8 Psikologi Umum. Di sini saya ingin menjelaskan tentang salah satu tokoh psikologi strukturalisme yang bernama Alison Nassiter. Alison Nassiter lahir pada tanggal 23 Oktober tahun 1949. Ia adalah profesor teori feminis di Universitas Inggris Barat. Pendidikan Alison. Ia memperoleh gelarnya dari Universitas Bristol, kemudian dari Somerville College Oxford, dan dari Universitas Sussex pada tahun 1984. Karir Alison.
Pada awal 2000-an, Asitar adalah dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Bristol. Kemudian, ia menjadi profesor sosiologi tamu di London School of Economics pada Januari 2006. Kemudian, ia menjadi filsafat feminis, teori feminis, dan filsafat politik. Pemikiran Allison. Menurut Allison Asitar ada 4 ide umum mengenai strukturalisme sebagai bentuk kecenderungan intelektual. Yang pertama, struktur menentukan posisi setiap elemen dari keseluruhan. Yang kedua, kaum strukturalis percaya bahwa setiap sistem memiliki struktur. Yang ketiga, kaum strukturalis tertarik pada struktural hukum yang berhubungan dengan hidup berdampingan bukan perubahan. Yang keempat, struktur merupakan hal nyata yang terletak di bawah permukaan atau memiliki makna tersirat. Karya Allison. Yang pertama ada Kierkegaard, yang kedua ada Hawa, dan yang ketiga ada metafora kelahiran. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai Allison Asitar, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.